Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat AG dimanapun sahabat semua berada. Kali ini kita akan mencoba mengulas sedikit tentang kepindahan atau isu barangkali kepindahan dari Sandiaga Salahuddin Uno yang konon ceritanya berpindah ke Partai P3. Hal ini jika benar tentu ini sebagai sinyal keseriusan Sandiaga untuk ingin maju di Pilpres 2024 mendatang. Kemudian menjadi pertanyaannya adalah dengan siapa kira-kira Sandiaga Uno akan bergabung atau berpasangan di Pilpres 2024 mendatang. Dari beberapa calon presiden yang ada, baik Anies Baswedan, Ganjar maupun Prabowo, tentu bisa-bisa saja ini menjadi kawan duet dari Sandiaga. Ada analisa dari satu lembaga survei yang menganalisa tentang keinginan Sandiaga berpindah ke P3 ini disinyalir akan bisa saja bergabung bersama Gerindra untuk mengulangi Pilpres di tahun 2019 yang lalu. Hal ini sesuai dengan ungkapan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang merespon kabar Wakil Ketua DPP Gerindra Sandiaga Uno akan bergabung ke P3. Andi mengatakan jika kabar tersebut benar maka bisa dimaknai sebagai keseriusan Sandiaga untuk ikut kontestasi dalam pemilihan Pilpres tahun 2024 mendatang. Sebab untuk maju tentu syarat mutlak harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, kemudian terdaftar ke KPU. Sahabat AG, ruang Sandi untuk maju dalam Pilpres 2024 diusung Partai Gerindra memang sudah tertutup karena Partai Gerindra sendiri telah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presidennya. Dalam konteks itulah harus dipahami bahwa Sandi cukup serius jika berpindah ke P3 untuk maju di 2024 mendatang, entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Kemungkinan lain apabila Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini betul-betul bergabung tentunya dengan P3. Pasangan Prabowo Sandi bisa saja terjadi jika benar ini Sandi di P3, itu tidak ada persoalan. Kalau memang ditakdirkan kemudian bisa jadi Prabowo akan menggandeng Sandiaga Uno kembali di tahun 2024 sebagaimana yang telah dilakukan di tahun 2019 lalu. Namun di sisi lain, kabar Sandi gabung ke P3 bisa juga dimaknai bahwa keduanya pisah jalan di tahun 2024. Jikapun tidak mempertemukan mereka, ya sangat mungkin antara Prabowo dan Sandi sama-sama maju tapi pisah jalan. Dalam politik itu perkara biasa saja. Kemungkinan poros koalisi Pilpres di tahun 2024 semuanya berasal dari kubu koalisi pemerintah. Jika kita asumsikan Anies Baswedan tidak dapat maju,
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mendengar kabar bahwa Sandiaga akan segera bergabung dengan partai P3. Kabar tersebut diterima Dasko dari rekan-rekan fraksi DPR RI. Hal itu disampaikan Dasko menanggapi kesiapan Sandiaga yang maju menjadi capres pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Jadi, saya pikir pernyataan Pak Sandi yang mau kemudian mencapreskan diri dan Pak Prabowo tidak masalah. Saya pikir itu tidak perlu dijadikan polemik karena saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota P3, kata Dasko. Dasko kemudian menyebutkan, jika sudah resmi Sandi masuk di P3, tentu urusan pencapresan menjadi hak dari partai berlambang Ka'bah tersebut. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, dalam hal ini Gerindra tak akan mencampuri urusan siapa yang akan diusung oleh P3 sebagai capresnya. Lebih lanjut, Dasko mengatakan bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu belum menyatakan diri mundur dari Gerindra. Namun Dasko kembali mengatakan tak lama lagi Sandiaga segera menjadi kader P3. Untuk diketahui, Sandiaga Uno memang beberapa kali kerap menyatakan siap maju untuk kontestasi politik 2024 mendatang. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, ini sekilas tentang manuver Sandiaga yang ingin maju lewat partai P3. Apakah majunya Sandi ini menjadi capres atau cawapres, ataukah akan mengulangi peristiwa tahun 2019 gabungnya Prabowo dengan Sandi, atau Sandi dengan Anies sebagaimana yang terjadi di DKI Jakarta. Ini tentu menarik untuk kita akan sama-sama ikuti ke depannya. Sahabat lagi, semoga informasi sedikit ini bisa memberikan informasi kepada sahabat semua. Jika ada saran, silakan tulis di kolom komentar. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.